saya harus ketemu mama. Karena kalau saya ketemu mama itu pasti semuanya baik-baik saja. Saya dalam hati saya bilang tidak apa-apa. Main untuk Tuhan, pasti habis main saya pasti fit lagi. Banyak saya punya teman-teman yang galang dana, hampir 1 Maumere itu galang dana untuk saya. Saya ke Surabaya berobat jantung, terus kenapa harus kena COVID? Saya sempat sembahyang terus saya bertanya kepada Tuhan, kenapa begini? Sudahlah, saya sakit jantung. Ya sudah, kalau saya mau pulang, ya sudah pulang saja. Kenapa harus ada ini? Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to the Owen Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan welcome to home. Selamat datang di Owen Podcast. Dan di podcast ini akan banyak sekali bercerita tentang ide-ide kreatif dan teman-teman Maumere yang punya hal-hal yang baik untuk di-sharingkan di sini. Kami akan mengundang sebuah teman-teman. Dan channel YouTube ini akan selalu tayang di hari Rabu dan hari Sabtu di jam 6 sore. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di samping itu agar teman-teman tidak kehilangan notifikasi dari kita. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu musisi yang kemarin sempat viral juga. Dan mungkin kita buka masker saja ya, jadi mereka tahu tuh siapa yang kita undang nih. Oke deh, ada Martin Lengari. Oke, siap. Semua isok masker di belakang sini dulu. Oke, Martin Lengari, apa kabar? Sehat? Sehat, baik. Baik ya? Baik. Baik. Oke, tapi dekat mic sedikit. Baik. Oke, siap. Oke, nanti ini ngomongnya dekat mic saja. Oke, siap. Oke, diam. Dan Martin Lengari, kenapa kita undang Martin Lengari? Teman-teman kok bisa undang Martin Lengari? Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Martin Lengari yang sudah mau mampir di channel YouTube-nya saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak untuk Mama juga yang sudah mengizinkan Martin untuk isi di konten ini. Jadi kenapa kami undang Martin? Yang pertama tuh karena Male punya histori yang luar biasa karena dia sakit, drop, dan banyak sekali teman-teman yang mendukung dia. Dia pergi ke Surabaya untuk melakukan operasi dan akhirnya dia bisa berkumpul dengan kita di sini. Dan kemarin juga dia sempat kena COVID. Ya. Oke. COVID. Jadi akhirnya dia kena COVID dan akhirnya sembuh juga. Harus sembuh. Oke, siap. Male mungkin bisa cerita sedikit. Masa apa sih Male itu? Male itu kan dikenal di sini adalah salah satu musisi. Ya. Iya. Siap. Dari mana mulainya? Mulai dari perkenalkan diri, mungkin jenis kelamin atau bisa gambar saja di sini. Jangan. Baik. Saya sebenarnya namanya Martin Lengari. Oke, siap. Tapi karena SMA itu ada teman yang biasa panggil Male, disingkat. Jadi Martin Lengari. Bukan Mama Lemon. Oke, siap. Nah, Martin Lengari kan dikenal dengan musisi. Artinya banyak sekali band yang Martin sering iringi. Ya. Oke, siap. Martin sebenarnya punya band namanya apa sih? Kalau band saya sendiri sebenarnya namanya Anak Cabang. Oke, siap. Kalau Anak Cabang itu sebenarnya sudah dari saya tamat SMA kelas 3, terus di situ saya dengan teman saya. Sebut tidak ada nama? Boleh. Ricky Alvino. Oke, siap. Nah, itu kami dua bentuk pertama, tapi namanya bukan Anak Cabang dulu. Setelah kami ketemu Gusti Gusten. Gusti Senda. Oke, siap. Hormat Gusten. Nah, kau di-edit terus aja ya. Itu baru bentuknya namanya Anak Cabang. Oke, siap. Kalau karir musik, mulai bermusik itu sebenarnya dari SMA. Terus sempat juga ikut lomba, tapi tidak juara sih. Oke, siap. Terus itu sampai tamat SMA, terus buat grup Anak Cabang, terus sekarang sudah ganti tol ya. Oke, siap. Ya, lumayan, maksudnya Anak Cabangnya akhirnya banyak dikenal. Iya, banyak yang dikenal. Terus kalau anak cabang main itu kan banyak
masanya. Oke, siap. Akhirnya banyak masanya. Ya. Oke, siap. Gitu. Dan kemarin kan Martin Enggar ini sempat drop kemarin bulan 3. Ya, Di bulan 3 kemarin sempat drop karena bulan Februari. Wih, Oke, sorry. bulan Februari. Oke, baik. Jadi bulan Februari sempat drop Ya. karena ada sakit dan kemarin sempat banyak sekali teman-teman yang galang dana yang sampai kami juga ada beberapa kawan juga akhirnya ya Martin banyak sekali disupport. Itu Martin bisa ceritakan sedikit waktu itu kok bisa drop itu sakit apa? Sebenarnya sakitnya sudah tahu dari sejak 2016. Oke. 2016 sudah Waktu tahu. itu masih SMP. Sudah tamat. Oh. Oke. Sudah tamat terus main ke pesiar ke Lembata. Oke. Sampai sana sakit. Terus di sana ada klinik, periksa di sana. Terus katanya dokternya itu juga orang Maumere kalau tidak salah. Itu bilang jantungnya agak ada kelainan. Tapi kelainannya apa tidak tahu. Terus bilang kayaknya harus cepet-cepet diobat. Akhirnya saya kan Cuek saja kan kita kan juga tidak tahu. Oke, siap. Akhirnya sempat itu drop sakit juga. Itu 2 minggu di Lembata. Akhirnya saya pulang saya bilang ke kakak saya harus ketemu mama. Karena kalau saya ketemu mama itu pasti semuanya baik-baik saja. Oke, siap. Karena maksudnya dari kecil tuh saya sakit-sakitan itu sudah memang dari kecil. Jadi saya pulang, saya masih sakit tapi saya paksa pulang dari Lembata saya sendiri. Naik kapal terus sampai Larantuka, naik bis sampai Maumere itu masih dalam keadaan sakit. Tapi ketemu mama sembuh. Itu benar-benar terjadi di saya. Oke. Jadi mungkin kita beri apresiasi dulu untuk mama ya. Seorang ibu dia tahu bahwa apa yang dibutuhkan anaknya. Ya. Nah, itu pasti dan yang dibutuhkan Male itu mungkin hanya dengan bertemu ibu saja Male bisa sembuh. Saya bisa sembuh. Oke, Itu. siap. Terus kemarin sempat drop itu sempat main juga. Saya main latihan itu kan karena ada acara nikah. Terus latihan. Sebelumnya juga saya sudah rasa jalannya dari tempat tidur ke toilet saja itu sudah setengah mati. Tapi paksa saja. Terus saya sempat chat di mantan. Oke, Saya sempat chat, saya bilang jangan nanti kita kata begitu ya. saya sempat chat di dia, saya bilang saya setengah mati karena dia juga tahu kalau saya sakit. Kami sempat duduk sama-sama terus saya sempat kumat di depan dia. Itu dia tahu. Terus di situ saya rasa saya kayaknya sudah agak sulit macam mau jalan. Akhirnya paksa saja karena hari Minggu itu mau main di gereja. Oke. Akhirnya latihan untuk main di gereja. Terus hari Minggunya itu mau main di gereja. Malam Sabtunya, Sabtu malam, malam Minggu. Oke, siap. Malam Minggu itu Mam tua bilang kalau rasa tidak bisa tidak apa-apa, istirahat saja, kasih tahu teman-teman besok kau istirahat. Saya dalam hati saya bilang tidak apa-apa, main untuk Tuhan pasti ya. Habis main saya pasti fit lagi. Oke. Saya dalam hati saya begitu. Akhirnya besok gas main. Itu pas acaranya sambut baru. Main pulang saya rasa fit. Saya rasa seperti biasa. Akhirnya di saat itu kan kami main pesta nikah itu hari Rabu. Jadi Minggu main di gereja, Senin istirahat. Senin latihan, Selasa istirahat, Rabu main. Ya, main di Hotel Go itu saya memang sudah parah sekali. Tapi saya paksa karena memang saya tidak mau mengecewakan saya punya teman-teman. Saya tidak mau mengecewakan. Akhirnya ya sudah main kan yang lain pakai berdiri, tapi saya tidak pakai duduk. Saya rasa sudah, tetap main.
Akhirnya selesai main, sekitar jam, kan habisnya jam, waktu itu kan covid, jadi sekitar jam 6:30 itu habis. Akhirnya keluar cari angin karena memang sudah sesak sekali. Sudah cari angin, terus atur alat, pulang ke rumah. Akhirnya sampai rumah mam tuh tanya, bagaimana kondisi? Saya bilang baik, aman. Tapi itu sudah parah sekali. Saya sempat tidur tapi kayak saya punya napas ini di spring bed itu sampai getar. Kan saya tidur dengan kakak, terus sampai, Mali kenapa kau? Itu saya punya kakak tanya begitu. Akhirnya saya tidak aman saya. Akhirnya saya sudah tidak bisa toh. Saya serasa kayak macam sedang mati. Akhirnya sudah mam tua telepon sop kakak ke UGD sekarang. Kalau tidak, kau sedang mati. Akhirnya sudah, itu juga saya tidak mau, tapi mereka paksa harus ke UGD. Akhirnya sudah, saya sop kakak mam tua kan 3, 1 motor, gas rumah sakit. Itu kan baru habis main, gas ke rumah sakit. Sampai sana, pas ketemu dengan saya punya kakak kelas juga. Wih, kau kenapa? Saya sakit kakak. Saya punya adik kelas dulu anak Beni. Wah, anak Beni kuat bah. Ada orang dalam nih. Jadi sebenarnya orang dalam itu membantu juga. Iya, membantu sekali. Terima kasih untuk orang-orang dalam yang sudah membantu kami. I love you orang dalam. Akhirnya sudah, terus ke sana rapid dulu. Rapid tunggu beberapa, sekitar 15 menit. Akhirnya saya negatif. Akhirnya sudah dikasih oksigen. Terus waktu itu saya belum sempat cerita ke teman-teman yang lain. Akhirnya sekitar beberapa jam tuh saya sempat kasih tahu Om Rio. Saya bilang, Om Rio, saya kayaknya hari Minggu, kan itu hari Minggu berikutnya juga ada main lagi di gereja. Oke, siap. Akhirnya saya bilang, Om Rio, saya off. Saya kasih tahu di Om Rio, dengar itu, saya off hari Minggu berikutnya. Soalnya saya capek sekali. Saya belum kasih tahu apa-apa kalau saya di rumah sakit. Akhirnya karena saya tidak enak, kau kenapa? Om Rio tanya, kenapa? Ada yang buat kau tidak nyaman apa semua? Saya bilang, tidak, saya nyaman. Terus kenapa kasih tahu? Akhirnya sudah, saya foto selfie-nya. Saya selfie kirim. Aduh, kau di rumah sakit, jangan dulu mati. Oke, Om Rio itu keterlaluan ya Anda ya. Kalau belum nonton ini kau komen di bawah, kita bisa beramai. Akhirnya sudah dia datang, terus saya kasih tahu Ricky lagi. Saya bilang saya off. Akhirnya sudah, cuma mereka dua waktu itu, mereka dua yang tahu. Oke, sabar, sorry saya potong. Tapi pada saat masih sempat selfie juga ya. Gua mau ngapa sih? Oke, itu luar biasa. Artinya bahwa ternyata ada orang sakit tapi masih bisa selfie. Iya. Oke, siap. Kan saya kan orangnya kan happy saja, Bu. Oke, siap. Itu yang membuat Male masih ada di sini, Iya. dan kita di sini. Saya sakit juga. Senang saja ini bareng. Oke, siap. Oke, luar biasa. Akhirnya terus itu ketemu kakak kelas juga. Terus mau suntik infus itu juga pas perawatnya juga itu biasa sempat main di gereja sama-sama. Dia itu dirijen. Akhirnya sudah, dia yang suntik, dia yang infus apa semua. Terus dia bilang besok baru ke ruangan flamboyan kalau tidak salah. Akhirnya sudah besok, itu kan dia yang urus semua. Dia urus terus. Akhirnya besok ke ruang flamboyan. Nah itu saya juga tidak tahu kalau apa. Itu kan hari Rabu kalau tidak, Rabu, Kamis, Jumat baru saya punya teman-teman banyak yang tahu. Oke, Kalau saya drop masuk rumah sakit. Nah akhirnya saya juga tidak tahu kalau mereka ada galang dana untuk saya. Oke, siap. Itu saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu. Akhirnya hari Sabtu itu baru saya tahu kalau Sabtu dengan Minggu itu baru saya tahu kalau mereka ada galang dana buat saya. The power of Martin Itu. Lengari. Oke, siap. Dan oke, lanjut. Akhirnya sampai di terus saya rasa
saya sakit ini kayaknya banyak yang peduli sih. Iya. Banyak sekali. Terus ada teman-teman kan OMK banyak tuh, terus OMK Jalan Brai mereka bilang, "Ih, kau kenapa?" Kan banyak pertanyaan. Saya sudah saya sakit juga. Iya. Mau bagaimana lagi? Iya, betul. Akhirnya sudah dari situ tuh, mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu banyak saya punya teman-teman yang galang dana. Ya pokoknya hampir satu Maumere itu galang dana untuk saya. Dan ya, itu harus kita apresiasi bahwa orang Maumere itu luar biasa. ya luar biasa orang Maumere. Itu saya di rumah sakit itu kayak, siapa teman-teman nih? Maksudnya terus ada yang tidak tahu saya tapi kenapa mereka sampai Male yang mana? Iya. Nah, itu yang saya rasa kayak macam padahal selama ini maksudnya saya hura-hara tidak jelas tapi banyak yang bisa peduli dengan saya. Iya. Itu yang saya rasa kayak macam Itu sebenarnya salah satu obat untuk Male cepat sembuh, itu juga salah satu obatnya. Makanya saya rasa kayak macam benar. Makanya saya tidak bisa omong tuh Kak, apa yang harus saya omong kalau ke satu teman-teman kalau mereka semua bocah maunya itu galang dana, terus ada saja mereka punya bukan cuma main musik saja tapi bermacam-macam. Jadi itu yang maksudnya buat saya kayak macam terharu sekali dari situ. Terus saya keluar rumah sakit juga ada yang jemput saya dengan mobil. Maksudnya banyak yang jemput saya di rumah sakit tuh kan. Terus sampai di rumah itu kayak mereka kau harus pokoknya jangan pikiran, pokoknya mereka punya kuatkan. Iya, mereka punya kata-kata untuk kasih kuat saya. Saya ini ketawa saja. Tapi maksudnya saya ketawa tapi saya rasa kayak macam saya masuk rumah itu tuh jujur saya sempat air mata. Saya masuk pas 1 minggu lebih di rumah sakit TC Healers itu, saya masuk rumah itu saya sempat air mata. Terus saya punya kakak bilang jangan menangis, harus kuat. Itu kakak Jackson itu. Terus karena saya air mata bukan saya takut dengan saya punya sakit, tidak. Saya terharu dengan saya punya teman-teman. Karena bayangkan saya di rumah sakit itu ada 10 suntikan yang di perut. Tapi yang baru disuntik itu 3. Kan kurangnya 4. Kurangnya 6. Terus yang cari ini nih dokter-dokter yang di huruf kecil, teman-teman dari KAI, terus dan cari itu bukan satu Maumere saja, ada yang cari di Ende, ada yang cari di Bajawa, satu kota Flor F, satu NTT ini nih, ada yang cari sampai di Kupang. Bahkan saya rasa kalau saya sakit ini nih satu Flores tahu siapa itu Male. Makanya saya rasa ternyata maksudnya saya punya sakit ini, maksudnya Tuhan kasih saya begini tapi banyak yang bisa tahu saya. Nah itu yang saya rasakan macam luar biasa. Betul, luar biasa sekali mujizat Tuhan. Iya. Untuk Male itu luar biasa. Jadi yang kemarin sempat Male sakit kan, itu banyak sekali teman-teman akhirnya galang dana untuk Male, dan sempat juga betul mungkin Pak Bupati Sika juga yang ke rumah juga, kita terima kasih sekali karena waktu itu sempat COVID. Pak Kapolres juga, terus ini pimpinan di Pol PP juga kita ucapkan terima kasih banyak sekali karena pada saat itu masa pandemi, terus kita dilarang jangan ada kerumunan, tapi kita masih diberi kesempatan untuk ngamen sampai jam sekian, dibatasi untuk Male, dan itu kita beri aplaus yang luar biasa, kita beri tepuk tangan, kita beri ucapan terima kasih sekali untuk mereka, dan akhirnya kemarin banyak sekali teman-teman yang bantu Male, akhirnya Male bisa melanjutkan operasinya di Surabaya. Oke, dan Martin di sini sudah ada minuman sangat enak dari Suka Roti Maumere. Jadi nanti Martin bisa bawa pulang saja, boleh tes di rumah karena kita warna-warnanya enak nih Kak. Jadi ini thank you karena saya sudah minum dari tadi habis ini. Thank you untuk Ricky Suka Roti, dan ini ada Kavino dan tubruk gajah. Jadi untuk teman-teman
Kak Vino dan Tubruk Gajah ini punya challenge. Mereka jadi kalian tinggal kumpulkan bungkus kosongnya mereka dan kalian tukarkan di toko-toko terdekatan. Kalian bakalan dapat minuman yang sangat enak dari mereka, yaitu Kak Vino dan Tubruk Gajah. Oke teman-teman, dan teman-teman yang mau endorse atau mau promosi, kami juga masih membuka untuk teman-teman yang mau endorse promosi. Silakan endorse, komen di kolom komentar dan kami bakalan endorse dan promosi untuk barangnya teman-teman dagangannya. Oke. Pada saat ketemu waktu di Surabaya juga kan prosesnya panjang, akhirnya malah kena COVID juga. Iya. Okay. Kena COVID juga itu saya karantina di rumah sakit itu 21 hari. Oke, siap. Iya, itu 21 hari terus. Ya, kita tidak mau bilang tidak ada COVID, tapi saya sendiri yang alami, dan di saya punya ruangan itu yang meninggal karena COVID itu 5 orang. Oke, siap. Itu yang kita tidak mau percaya, tapi waduh, saya di rumah sakit itu kena COVID itu saya sebenarnya itu tuh mau pulang ke Maumere. Oke, siap. Hanya siangnya itu karena memang mau cari travel bag buat pulang ke sini, karena travel bag kemarin tuh cuma 1. Terus mau pulang kurang karena travel bag kemarin itu punya kakak pulang dia bawa. Oke, siap. Jadi sempat belanja. Besok paginya jam 3 itu badan sudah mulai panas, sakit badan tuh, seluruh tubuh sakit. Terus itu hari pertama, hari kedua itu rasa sudah mulut tuh sudah tidak ada. Terus minum obat juga. Mulutnya tidak ada bagaimana? Maksudnya rasa. Oh, rasanya. Rasa di mulut itu sudah tidak ada, tapi rasa untuk dia tuh masih ada. Oke, sabar, tapi saya cut dulu nih. Saya penasaran, artinya begini bahwa sakitnya Male ini kan sangat cepat sekali kalau terkena COVID, dan minta maaf nih, bisa dalam arti kita bisa tutup usia karena adanya penyakit yang bawaan seperti itu. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Doa mama juga, doa teman-teman semua yang mendukung Male itu luar biasa, karena akhirnya sembuh dan bisa berkumpul. Luar biasa itu. Oke. Saya kemarin itu masuk karantina itu saya sempat berpikir, saya ke Surabaya berobat jantung, terus kenapa harus kena COVID? Tapi saya kenapa ya? Maksudnya saya sempat bertanya, saya sempat sembahyang, terus saya bertanya kepada Tuhan, kenapa begini? Maksudnya sudahlah, saya sakit jantung, ya sudah, kalau saya mau pulang ya sudah pulang saja, kenapa harus ada ini? Tapi maksudnya saya tidak bilang apa kayak macam marah atau benci dengan keadaan begitu. Memang ya kita di kota besar, baru rumah sakit itu juga yang saya rawat inap itu juga memang rujukan COVID. Jadi semua yang rumah sakit dari mana saja tuh pasien COVID itu semuanya tampung di situ. Oke, siap. Dan mungkin banyak sekali teman-teman yang mungkin berpikir bahwa COVID itu tidak ada. Ternyata ini korban COVID-nya. COVID itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Oke, siap. Dan teman-teman kalau kena COVID itu, luar biasa, parahnya. Itu kita jalan 1 meter saja itu napasnya itu sudah susah. Saya kemarin juga memang saya sempat ke toilet itu, kalau saya buang air besar itu pasti saya mati dalam toilet. Hanya untung saya kesananya buang air kecil. Nah pas saya jalan itu sudah pegang ini tempat-tempat ini. Oke, siap. Tidak ada yang tolong di situ. Tidak ada, semuanya perawat semuanya sibuk. Bukan cuma 1 orang Oke, siap. Di yang saya karantina pertama itu tuh hampir mau 200-an lebih di dalam ruangan itu. Oke, siap. Terus saya hari ke-5 baru mereka bawa ke karantina berikutnya, itu cuma 14 orang. 14 orang itu kami di dalam, perempuan ada 5 kalau tidak salah. Yang lainnya laki-laki. Dan ada yang meninggal? Ada. Itu saya di sana 5 orang yang meninggal, kami dalam ruangan itu. 5 orang. Terus bukan 1 kali sih, tapi ini macam ini hari saya masuk, besoknya 2 orang,
Terus itu meninggal juga tidak langsung dibawa, tapi dibersihkan terus dibungkus dulu, tunggu sampai 5-6 jam karena ambulans di sana sibuk bawa pasien COVID. Ya, jadi taruh dulu di situ. Jadi saya kalau ke toilet itu persetan. Kok mau ganggu. Berarti ada yang meninggal sama kita lewat gitu. Iya. Saya ke toilet itu kan saya tidak pakai ini. Tempat ini kan banyak yang kena COVID itu kan susah jalan. Jadi ada yang pasang ini pampers. Oke, siap. Saya tidak, lebih nyaman langsung ke toilet biar capek, napas sesak juga jalan. Siap. Dan itu memang benar-benar sendiri, tidak bisa komunikasi dengan Tidak orang bisa. tua. Oke. Komunikasi palingan lewat HP saja. Oke, siap. Jadi kalau untuk teman-teman yang beranggapan COVID tidak ada itu jangan. Karena saya lihat dengan saya punya mata kepala sendiri, kami dalam ruangan itu 5 orang yang meninggal. Oke, Jadi siap. itu sudah. Kalau untuk teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin. Betul. Terus pemerintah bilang di dalam rumah saja, ikut saja. Betul. Karena itu memang hal yang terbaik buat kita. Betul. Daripada kita kena masalah, bukan mau remehkan rumah sakit di sini, tapi rumah sakit di Surabaya saja, yang di Jawa saja, Kelasnya banyak udah- yang mati. Itu kelas yang Iya, kelas yang artinya bilang premium lah. ya Kelas yang sudah peralatan sudah lengkap. Sudah lengkap itu. Yang dijamin dan sebagainya, tapi tetap ada yang mati. Ada yang mati, betul. Apalagi dengan kita yang Apalagi, masih di sini, ya. masih fasilitasnya kita tidak bisa bilang buruk, bukan. Kita di sini mungkin terbatas, masih Ya, terbatas. itu. Betul. Jadi untuk teman-teman ya, di rumah saja. Kalau pemerintah bilang di rumah. Betul. Dan mungkin ini juga untuk pemerintah, kalau kita di rumah saja juga harus bantu juga. Ya. Hal-hal jangan dipersulit juga. Terus buat teman-teman yang mungkin mau rasa bahwa dana ini kamu mau apa korupsi ya itu kamu mati, benar. Itu jangan pernah, benar. Ini omong sender saya podcast ini saya serius, ini kali ini saya harus omong agak tegas sedikit. Oke, siap. Saya iri dengan orang-orang yang korupsi itu, benar. Kita lagi posisi begini baru kita korupsi, jangan. Kalian tidak kasihan dengan kita. Ya. Kasihan dengan kalian terlalu, betul. Yang kenanya itu rakyat kecil. Betul. Dan ini jangan korupsi memang. Itu korupsi benar, saya pukul sampai mati dia. Benar, ini posisinya benar. Kalau bilang kita di rumah saja, tapi jangan korupsi sudah kalian. Ya. Kalian juga harus bantu kita. Kalau korupsi bantu kita tidak apa-apa. Oke, siap. Nah, banyak sekali orang bilang COVID itu endorse, tapi malah tidak endorse, itu benar-benar COVID. Oh, itu benar-benar COVID. Dan saya karantina pertama itu biasanya kan bangun ada mama, ada kakak. Ya. Itu saya bangun sendiri, jadi rasa kayak macam luka, serius. Lebih lukanya itu diputusin pacar itu. Oke, siap. Serius. Masalah COVID ini. Oke, siap. Bukan sembarang sakit. Oke, siap. Akhirnya saya rasa jangan menangis. Soalnya karena bilang menangis itu kan imun turun apa segala macam. Kuat saja. Jadi ambil HP, pokoknya siang sampai pagi sampai malam itu tuh HP saja. HP terus mau tidur. Asli itu bukan mau mengapa aja. Saya berdoa nih hampir tiap saat. Hampir Tuhan juga Tuhan juga mungkin kau nih berdoa terus. dan memang benar, bukan saya saja yang sendiri doa, tapi memang teman-teman. Saya punya mama itu yang orang yang paling pokoknya dia itu yang paling kuat. The best lah. The best, pokoknya terbaik. Saya punya mama itu. Saya COVID itu, saya punya mama cerita bilang, saya punya kakak yang besar itu, yang kadang sempat di warkop itu. Oke, siap. Itu telepon saya punya mama sampai menangis. Takut karena saya ada apa-apa. Tapi saya mama bilang, jangan menangis, kita berdoa. Martin itu kuat, Male itu kuat. Dia sakit sudah dari kecil, dia bisa hadapi semuanya. Saya punya mama, saya percaya itu. Masa saya sendiri tidak percaya? Oke, siap. Saya punya mama itu. Oke, siap. Terbaik. Jadi memang betul doa seorang mama, keyakinan seorang mama bahwa anaknya bisa sembuh, bahwa setiap anak bisa sembuh nih. Dan akhirnya malah membuktikan bahwa akhirnya malah bisa berkumpul dengan kita sendiri. Mungkin ada satu
sepatah dua kata untuk mungkin Male mau sampaikan untuk yang pertama mungkin untuk teman-teman yang sudah bantu Male, yang sudah dukung Male dengan caranya masing-masing. Setelah itu mungkin doa untuk Mama, yang mau disampaikan untuk Mama, terus itu mungkin untuk Tuhan Yesus mungkin. Oke, kalau untuk teman-teman yang galang dana semua yang di Maumere ini, saya tidak bisa omong bilang terima kasih saja. Itu tidak pantas kalau untuk saya. Itu memang tidak pantas karena dari biaya apa semua itu dari mereka untuk saya. Jadi kalau untuk bilang terima kasih saja itu tidak bisa. Saya tidak tahu mau omong yang bagaimana. Itu untuk teman-teman yang di Maumere. Pokoknya mereka yang terbaik lah. Terbaik. Itu. Terus kalau untuk saya punya mama, nah ini maksudnya dia ini yang memang benar-benar yang buat saya jadi kuat lah. Nah, kalau apa maksudnya yang saya tidak bisa tuh, kalau dia omong bilang bisa, harus bisa. Itu yang macam kayak buat saya, Iya, salah satu imun yang paling ampuh. Iya, kalau untuk saya punya mama. Terus kalau untuk saya sendiri maksudnya dalam keadaan apapun itu, maksudnya dalam keadaan sesulit apapun teman-teman, jangan lupa untuk berdoa. Serius, saya alami sendiri itu. Saat itu nyata bahwa artinya bisa berkumpul kembali dengan artinya ya memang saat ini masih ada proses pemulihan, tetapi untuk bisa keluar dari COVID itu pun itu hal luar biasa itu. Luar biasa. Terus berikutnya saya kontrol ke poli jantung itu, semua dokter yang tangani saya itu hampir belasan dokter itu kaget. Pak Martinus di sana panggilnya Pak Martinus. Oke, siap. Jadi nanti kita thumbnailnya gitu Pak Martinus. Pak Martinus, sampean ini kuat sekali. Sama dokter, orang Flores jangan main-main. Siap. Ya itu karena mungkin mereka kaget karena ada penyakit bawaan, tapi mereka sempat bilang, kok habis COVID lebih fresh kamu. Serius itu dokter yang tangani saya itu. Dia bilang habis COVID kamu kok lagi lebih fresh dari kemarin-kemarin. COVID juga sebenarnya bawa berkat juga sih. Oke, siap. Mungkin di penghujung podcast yang kita ini mungkin Male bisa memotivasi ya untuk teman-teman yang mungkin sakit terus mungkin saya ini tidak bisa sembuh, atau mungkin teman-teman yang pada hari ini mungkin rasa bahwa COVID itu tidak penting, COVID itu tipu-tipu. Saya mungkin Male bisa saya sebagai yang dulu sempat dari terkena COVID mungkin terpapar mungkin bisa disampaikan. Oke. Kalau untuk teman-teman yang maksudnya yang tidak percaya COVID itu tidak ada, sebenarnya ada, dan saya sendiri yang alami itu. Jadi seperti yang saya omong tadi, untuk teman-teman yang kalau memang pemerintah bilang di rumah saja, ya sudah, kita di rumah ikut prokes. Itu demi kita punya kesehatan. Karena teman-teman, saya tidak mau kalau teman-teman yang dapat COVID di Maumere ini, bahaya sekali. Betul. Itu. Terus kalau untuk teman-teman yang sekarang lagi sakit itu, jangan putus asa. Soalnya banyak cara kita untuk sembuh. Banyak sekali. Sebenarnya itu tuh yang pertama dari kita punya diri sendiri saja. Mau lawan itu penyakit atau tidak. Itu saja. Itu. Terus dari kita punya orang tua, dari kita punya teman-teman. Itu. Tapi yang paling utama itu kita punya diri sendiri. Itu saja. Kalau kau punya diri sendiri, saya bilang, saat malas mau sembuh atau otomatis itu kok akan sakitnya terus menerus. Ya, itu saja. Jadi, dan jangan lupa untuk berdoa. Itu dia punya kuncinya itu yang paling ampuh sudah. Itu. Jadi untuk teman-teman, itu saja. Semangat. Kalau yang masih sakit itu cepat sembuh. Santai saja. Kau tuh mau kok pesir-pesir ke saya. Oke, siap.
Oke, thank you untuk Martin Lengari Siap, yang sudah sama-sama. isi di podcast ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube. Jangan lupa juga kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti prokes, pastinya dibilang jaga jarak gitu, jaga jarak. Pokoknya ikut aturan pemerintah, dan untuk pemerintah kami ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah memberikan yang terbaik pastinya untuk kami semua. Dan untuk pejabat-pejabat yang mungkin korupsi kami harapkan jangan, Bang. Itu kami kayak pulang setengah mati di. Oke, Martin Lengari, terima kasih Oke, banyak. siap, Tuhan Yesus Ye. memberkati dan Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Amin. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.